Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sehat semua? Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Endang Purwaningsih, SPD, yang di kelas 9 pada tahun pelajaran ini kita akan bertemu dalam pembelajaran IPS. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran di awal, perlu saya beritahukan bahwa untuk pembelajaran IPS diperlukan beberapa perangkat pembelajaran. Yang pertama, kamu bisa meminjam buku paket IPS yang dari perpustakaan. Terus kemudian kamu lengkapi dengan buku catatan, RPUL, Atlas Dunia, dan juga buku elektronik, serta HP Android. Mengapa? Karena pada saat ini, pada semester ini, kita masih dalam pembelajaran jarak jauh melalui daring atau online, sehingga selain perangkat belajar yang sudah kita miliki, kita juga perlu memiliki HP Android sebagai sarana komunikasi. Oke. Untuk yang pertama, materi di kelas 9 ini saya ingatkan bahwa pembelajaran itu adalah melanjutkan materi pada saat kalian saat kelas 8. Jadi, kita lanjutkan saja materi berikutnya, tetapi untuk pada bab yang pertama ini dan seterusnya, nanti sekali lagi saya katakan adalah lanjutan materi pada saat kamu kelas 8. Oke. Untuk bab pertama, di kelas 9 semester pertama ini, kita pelajari tema yang berjudul interaksi antar negara di benua Asia dan negara benua lainnya. Oke. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Ini ada sekitar 8. Yang pertama adalah diharapkan kamu bisa menunjukkan letak benua Asia dan negara lainnya. Yang kedua adalah menunjukkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Menunjukkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Yang keempat, menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Yang kelima adalah menyebutkan pembagian negara di benua Asia dan benua lainnya. Kemudian yang keenam, menjelaskan keadaan alam di benua Asia dan benua lainnya. Yang ketujuh, menjelaskan dinamika penduduk di benua Asia dan benua lainnya. Dan yang kedelapan, harapannya kita bisa menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di benua Asia dan benua lainnya. Oke. Jadi, lingkup dari pembelajaran hari ini adalah yang sudah saya jelaskan tadi. Harapannya di akhir pembelajaran kamu bisa paham. Oke? Masuk sesi berikutnya. Ya. Kita perlu tahu dulu bagaimana awal mula atau permulaan permukaan bumi kita itu, apakah sudah seperti ini dari asalnya? Ternyata tidak. Pada mulanya di permukaan bumi hanya ada satu benua, jadi masih utuh, tidak terpecah-pecah, dan itu disebut dengan Pangea. Benua tersebut kemudian pecah dan bergerak atau saling mendekat dan menjauh satu dengan lain. Dan itu dalam kurun waktu jutaan tahun barulah terbentuk benua yang kita kenal pada saat ini. Jadi memakan waktu proses yang cukup lama. Oke anak-anak, kita lanjut berikutnya. Mengenal bagaimana tentang benua-benua yang ada di dunia. Ini Ibu ada satu video pembelajaran yang bisa kita cermati
Apa sih yang dimaksud dengan awal pembentukan benua dan hingga pada akhirnya kita mengenal benua-benua pada saat ini sekarang. Oke, kita lanjutkan videonya, kamu cermati ya baik-baik. Selamat datang di kelas Ilmu Pengetahuan Sosial dalam tema interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Bersama saya, Wasita Ratnasari. Pembahasan kita kali ini adalah letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Perhatikan, ini adalah hamparan benua kita saat ini, di mana terhampar pula laut-laut dan samudra yang luas. Benua atau kontinen adalah hamparan daratan yang sangat luas yang pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh angin laut yang basah dan lembab. Sejarah terbentuknya benua. Kurang lebih 300 juta tahun yang lalu, semua benua yang ada sekarang ini tergabung menjadi satu yang disebut benua Pangea. Benua Pangea terpecah menjadi dua bagian, yaitu benua Laurasia dan benua Gondwana. Selanjutnya, benua-benua tersebut bergerak saling menjauh atau saling mendekat satu dengan yang lain. Dalam kurun waktu yang sangat lama, barulah terbentuk benua yang kita kenal saat ini. Teori ini disebut dengan teori pergeseran menurut seorang ahli yang bernama Alfred Wagner. Terdapat 7 benua di dunia ini, yaitu Asia, Eropa, Afrika, Australia, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Antartika. Beberapa ahli berpendapat bahwa Amerika Utara dan Amerika Selatan adalah satu benua, yaitu benua Amerika, sedangkan Eropa dan Asia adalah satu daratan yang tidak terpisahkan yang disebut dengan Eurasia. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas benua Asia, Eropa, Afrika, Australia, dan Amerika. Batas benua Asia. Benua Asia di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, di sebelah timur dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah barat benua Asia berbatasan dengan Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah. Dapatkah kalian tunjukkan secara tepat dengan peta kalian batas-batas wilayah benua Asia tersebut? Benua Asia terbagi menjadi beberapa wilayah region, yaitu Asia Barat atau Asia Barat Daya yang dikenal dengan Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Rusia atau Asia Utara. Berikut adalah karakteristik benua Asia. Simak dan cermatilah. Dapatkah kalian temukan keunikan dari benua Asia? Batas benua Eropa. Benua Eropa di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, di sebelah timur berbatasan dengan Asia, yaitu Pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tengah, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra. Benua Eropa terbagi menjadi 4 kawasan atau region, yakni Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Berikut ini adalah karakteristik benua Eropa. Simak dan cermati. Batas benua Australia. Benua Australia di sebelah utara berbatasan dengan Indonesia, yaitu Laut Timor, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Sedangkan di sebelah timur, benua Australia berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Di sebelah selatan dan sebelah barat, benua Australia berbatasan dengan Samudra Hindia. Berikut adalah karakteristik benua Australia. Karakteristik benua Australia.
Benua Australia terdiri atas 8 negara bagian. Oke, setelah kamu mengamati tayangan video yang baru saja Ibu putar, bagaimana pemahamanmu tentang tema pelajaran yang hari ini kita pelajari? Sudah mulai paham? Mudah-mudahan nanti bisa lebih paham lagi dan secara detail kamu bisa pelajari dari membaca buku paket IPS atau dari buku siswa elektronik yang akan bisa kamu baca lewat WA grup kelas. Oke, untuk selanjutnya kita nambah wawasan lagi ya. Kalau kita amati dengan cermat tentang peta benua Australia, kita akan melihat bahwa kawasan di benua Australia 70% berupa gurun. Kira-kira apa yang menyebabkan faktor-faktor tersebut? Salah satu faktor penyebabnya adalah letaknya berada pada zona turunnya massa udara atau disebut zona subsidensi. Zona tersebut berada di sekitar 30 derajat lintang utara dan 30 derajat lintang selatan. Prosesnya, jika udara yang naik akan mengalami proses pembentukan awan, maka udara turun dan menjadi curah hujan. Tetapi karena jauh dari perairan laut, maka proses pengapan sulit terbentuk di daerah bagian tengah. Akibatnya, daerah ini cenderung curah hujannya sangat rendah, bahkan kering dalam 1 tahunnya, sehingga akibatnya membentuk gurun pasir yang cukup luas. Sudah paham? Nah, itulah keunikan dari salah satu kondisi alam yang ada di benua Australia. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Bahwa untuk pembelajaran selanjutnya, selain apa yang sudah saya jelaskan dan kamu lihat tayang videonya, kamu tetap harus membaca buku paket, baik elektronik maupun buku paket yang ada di sekolah, padukan dengan pembelajaran yang kamu amati pada peta dunia, RPUL, serta informasi yang terupdate dari Google. Bagaimana? Mudah-mudahan cepat paham dan kita bisa belajar dengan lancar. Tetap di rumah, tetap sehat, jaga diri, jangan sampai keluar dari rumah apabila tidak ada hal penting, karena kita perlu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oke, selamat belajar, terima kasih. Saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.